Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sedang viral ya perdebatan, saling serang argumen antara manusia plural dan wanita cantik ya, yang mengkritik tajam Kang Deddy Mulyadi perihal politik pencitraan ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silakan. Dengan Ibu Neni Nurhayati yang 4 hari ke belakang saya mengkanter videonya, atau saya menanggapi, atau saya mereaksi videonya. Salah saya satu aja, mengatakan bahwa beliau adalah seorang mahasiswi, karena saya dapat informasinya seorang mahasiswi. Ketika saya lacak ternyata bukan mahasiswi. Beliau itu adalah Direktur DEP Indonesia. D-nya itu demokrasi. Bahkan di beberapa kesempatan saya melihat postingan Ibu Neni Nurhayati menjadi seorang panelis di pemilihan kepala daerah kalau nggak salah ya. Dan dia mengklarifikasi atas video yang saya tanggapi tentang bagi saya penyerangan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jelas dia tidak fair di dalam kata-katanya, tidak seperti klarifikasinya yang sekarang. Coba kita dengarkan dulu nih. Hai teman-teman, jadi saya lagi nggak ada di Indonesia, tapi saya mendapatkan banyak sekali share video-video tentang saya di TikTok mengenai kritik terhadap Pak Deddy Mulyadi. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pencitraan itu nggak ada yang salah. Dalam political marketing itu adalah sebuah keniscayaan. Dan citra itu terdiri dari dua hal ya, ada citra positif dan ada citra negatif. Kalau citra positif artinya sesuatu yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu betul-betul berdasarkan kesadaran. Saya selalu bilang telling the truth, mengatakan sesuatu hal yang benar dan melakukan sesuatu hal itu berdasarkan kesadaran. Jadi bukan berpura-pura peduli kepada rakyat, pura-pura merakyat, atau kemudian ya pura-pura turun ke jalan agar bisa mendapatkan simpati masyarakat, enggak gitu ya. Tapi kan ada juga yang kemudian menimbulkan citra negatif, yaitu adalah citra yang kemudian banyak dimanipulasi oleh aktor politik tertentu sehingga kelihatan positif, tapi kan yang seperti itu tidak akan ada yang abadi. Nah, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hari ini itu bisa konsisten, betul-betul berpihak kepada rakyat, dan bukan kemudian saya mengkomparasi dengan Pak Jokowi atau kemudian Pak Ridwan Kamil, tapi ini hanya menjadi catatan penting saja untuk teman-teman bahwa ketika dulu kita mengeluh-elukan, percaya banget terhadap pemimpin kita yang itu merakyat, tapi ternyata seolah-olah dan tidak tulus gitu ya, memberikan kesan positif terhadap rakyat, maka kemudian berakhir ya menjadi aktor yang melanggengkan politik dinasti, terjerat kasus dan lain sebagainya. Saya tidak berharap ya Pak Deddy Mulyadi demikian, dan semoga Pak Deddy Mulyadi bisa konsisten dengan apa yang sudah dilakukannya. Semangat! Oke. Itu klarifikasinya. Ada bahasa saya berharap. Sementara di video awal, dia nggak ada bahasa saya berharap. Seolah memastikan bahwa politik yang dilakukan oleh Kang Deddy, pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy, itu adalah negatif. Dan itu keluar bukan dari kesadaran, tetapi keluar dari atas dasar kepentingan. Artinya tidak dilandaskan pada kesadaran. Ini takutnya lupa. Dengarkan dulu nih. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah
di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan, dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Oke, mari kita bedah ya, mari kita belajar sama-sama, bener gak? Itu Ibu Neni Nurhayati, mohon maaf ya, saya reaksi kembali klarifikasinya. Boleh nanti ditanggapi lagi. Yang pertama, saya ada catatan. Politik yang dilakukan oleh Kang Deddy itu bernuansa, katakan politik kasundaan. Ya, kepedulian yang beliau lakukan, menolong masyarakat miskin dan lain sebagainya, hanya ingin bahasa Ibu Neni Nurhayati mengubah persepsi yang ingin dipandang positif. Misalnya ingin dianggap pemimpin yang peduli dengan rakyat. Itu masuk dalam pencitraan, kata Ibu Neni Nurhayati. Ingin dipandang positif. Udah kalimat politis banget itu tuh. Ingin dipandang positif. Ya artinya Kang Deddy Mulyadi melakukan apapun kebaikannya itu hanya ingin dipandang positif. Bukan benar-benar dia melakukan aktivitas positif ya lalu dipandang oleh orang lain sebagai positif. Artinya bukan keluar dari kesadaran. Ya, kan itu dia seolah memastikan
bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy bukan keluar dari kesadaran, tetapi hanya pencitraan dan konotasinya negatif. Kenapa saya katakan itu? Dia di setelah kalimatnya ada kalimat seperti ini. Ternyata masyarakat udah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya rakyat jadi korban. Bayangkan tuh, kalimat-kalimatnya kan sangat negatif. Nggak ada pembagian pencitraan positif atau negatif di awal videonya, nggak ada. Kenapa di awal nggak diterangkan citra itu ada negatif, ada positif. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini kategorinya pencitraan yang positif. Kenapa? Karena keluar apa yang dilakukannya atas dasar kesadaran. Tidak seperti yang lalu-lalu. Yang dianggap oleh orang lain rakyat, peduli terhadap rakyat, faktanya rakyat jadi korban. Kan nggak ada kalimat itu Ibu Neni. Benar nggak? Benar nggak? Nggak ada. Ibu Neni sudah menyimpulkan bahwa apa yang menjadi sikap Kang Deddy, kepeduliannya terhadap rakyat sebagai hanya pencitraan dan konotasinya negatif. Karena di kalimat ujungnya, rakyat ujung-ujungnya jadi korban. Oke ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana saling serang argumen antara Ustadz Rofiq, manusia plural, dan Ibu Neni, wanita yang cantik, yang kritik tajam Kang Deddy Mulyadi sebagai politik pencitraan ya. Bahwa Ustadz Rofiq mengatakan bahwa wanita ini, Ibu Neni ini menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan politik pencitraannya ya. Dan dijawab oleh Ibu Neni bahwa pencitraan itu ada yang baik dan ada yang buruk ya. Dijawab lagi oleh manusia plural bahwa konotasi yang awal itu yang menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan konotasi yang buruk ya. Karena dia langsung menyerang dengan bahasa manusia sudah trauma, rakyat sudah trauma terhadap politik pencitraan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.